Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit warga negara Indonesia yang sampai hari ini masih kesulitan dalam hal melaksanakan kegiatan peribadatan. Oleh karena mengapa? Karena peristiwa-peristiwa intoleransi yang masih mewarnai kebebasan beragama di negeri ini. Dan karena itu mari sama-sama kita dengarkan satu ulasan menarik dalam cuplikan video berikut ini. Untuk memastikan tidak ada yang melakukan kekerasan ataupun ancaman-ancaman kepada jemaat. Itu kalau nggak salah ada beberapa gereja itu yang para advokasi pada saat itu kan? Iya, sudah puluhan sebenarnya, tapi yang viral itu memang ada beberapa, itu yang di depan kantor Wali Kota Medan, kemudian di Binjai, dan ada juga di Deli Serdang, Tanjung Morawa, Yang Apara sampaikan tadi itu yang di Binjai. Pada waktu itu ada 100-an orang yang ada di hadapan saya dan satu perwakilan dari pihak gereja. Mereka melontarkan kata-kata dan ini sering kali diulang-ulang bahwa kalau gereja yang dilarang itu adalah gereja liar. Kemudian karena mereka mulai menyampaikan ujaran-ujaran yang bernada negatif dan menghina dan mengatakan gereja liar, apalagi rabies, jadi harus ditangkap. Saya merasa bahwa hal ini sudah tidak bisa dibenarkan karena itu dinyatakan di hadapan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang jumlah mereka cukup banyak. Jadi saya nyatakan, saya tegur mereka, nggak boleh Anda berkata seperti itu. Kami juga punya hati, kami juga punya hak yang sama. Nah, pernyataan itu malah menimbulkan reaksi dari mereka dan kemudian mereka berusaha memukul saya. Tapi ya seperti yang Apara sampaikan tadi, saya puji Tuhan pada waktu itu cukup merasa tenang karena saya tahu yang pertama sekali penyertaan Tuhan itu ada, yang kedua di sekeliling saya ada aparat kepolisian, dan salah satu yang terpenting adalah saya berdiri di atas konstitusi. Jadi siapapun tidak boleh mengambil hak itu. Betul. Sehingga orang ancaman seperti apapun nggak boleh menggoyahkan saya. Jadi setelah itu saya yakin memang itu pasti viral. Viral lah itu. Esok harinya kami dipanggil Kapolres. Saya sampaikan bahwa mereka melakukan SOP yang tidak tepat karena membiarkan orang masuk ke dalam sesuka hatinya dan berusaha untuk membubarkan ibadah orang lain. Jadi saya sampaikan juga bahwa saya keberatan dan akan lakukan satu upaya. Hari Selasanya kami melakukan unjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Sumatera Utara. Memang isu yang kita bawa itu adalah salah satunya tentang peristiwa intoleransi itu. Hari Rabu kita ditelepon sama Intel dan menanyakan apa tuntutan saya. Saya sampaikan ubah SOP-nya, hadang mereka di depan, jangan biarkan mereka masuk. Dan hari Minggu mereka melakukan itu, sejak saat itulah pelarangan itu berhenti. Karena mereka nggak bisa masuk, mereka frustasi, mereka cari cara lain, setiap minggu dijaga, akhirnya mereka menyerah dengan sendirinya. Jadi itu salah satu contoh bagaimana saya berusaha berjuang untuk mempertahankan apa yang menjadi hak beribadah yang dijamin oleh konstitusi. Itu kira-kira. Karena terlihat jelas ya, di awal itu yang tadi Apara sempat mau dipukul. Oh sorry, sebelum saya lanjutkan, kenapa kok dari tadi kita suka ngomong Apara gitu ya. Jadi itu kata-kata yang digunakan untuk sesama marga ya, laki-laki kepada sesamanya ketika berbicara gitu ya. Jadi itu kira-kira teman-teman. Nah, sebelumnya kan mereka bebas masuk kan, bahkan marah-marah di dalam gedung ataupun di dalam bangunan yang sedang dipergunakan tempat beribadah. Nah, setelah itu kan polisi bikin pagar betis kan, dan ya memang itu tidak meredakan mereka, bahkan mereka sempat sepertinya seakan-akan lebih reaktif ya. Tapi saya lihat sih beberapa minggu kemudian kayaknya mereka jadi lebih pesimis ya untuk melanjutkan tindakan itu. Bapak Ibu dan teman-teman semua, apa yang kita dengarkan dari pembahasan yang sudah kita tonton bersama-sama ini, sebenarnya ini hanya sebagian kecil saja
dari peristiwa-peristiwa intoleransi yang sudah sekian kali, bahkan bisa disebut puluhan bahkan ratusan kali terjadi di bangsa kita Indonesia ini. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa peristiwa-peristiwa intoleransi ini terjadi di tengah-tengah konstitusi kita sudah menjamin bahwa hal kebebasan beragama, hal beribadah itu adalah hak yang melekat pada tiap-tiap warga negara Indonesia. Karena itulah menjadi sangat penting sekali, dan sudah waktunya saya pikir pemerintah kita ya memberikan perhatian, bahkan kalau bisa tindakan-tindakan yang bersifat preventif supaya hal ini, peristiwa-peristiwa intoleransi dalam beragam bentuknya ini, pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, penolakan gereja, ataupun penolakan terhadap pendirian tempat ibadah umat, ya agama manapun itu, sudah seharusnya dipantau. Dan siapa yang selama ini melakukannya, dan siapa yang selama ini seringkali menjadi korban, itu satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Ya, kalau kita melihat kasus-kasus intoleransi yang terjadi di bangsa ini, umumnya yang kemudian kerap kali menjadi korban itu adalah saudara kita yang beragama Kristen. Memang ini sesuatu yang kemudian cukup mengherankan. Mengapa? Mengapa lagi-lagi Kristen? Mengapa lagi-lagi yang beragama ya Kristen yang mau beribadah di gereja seringkali dilarang? Kalau kemudian kita tanya, kira-kira apa yang menjadi dasarnya? Biasanya alasannya selalu berputar pada perihal perizinan, perihal penolakan dari warga sekitar. Itu saja Bapak Ibu. Dan manakala mereka melakukan aksi penolakan itu, ada yang bentuknya aksi demo, ada yang kemudian bahkan merusak ya, seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu itu, ada perusakan Bapak Ibu. Bukan hanya lagi dengan kata-kata, tapi sudah masuk pada aksi, sudah masuk pada level bertindak. Nah, ini sesuatu yang tentu saja sangat memilukan. Kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 1945, dan karena keberagaman yang dimiliki bangsa ini luar biasa, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi seperti yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, satu hal yang kemudian tidak bisa dipungkiri, peristiwa pelarangan ibadah, kebebasan beragama itu belum seutuhnya terwujud, terlaksana, dan dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan berkeadilan. Karena sebagiannya menikmati kebebasan beragama dengan nyamannya, tapi sebagian ya sulit untuk beribadah. Beribadah untuk di tempat-tempat yang bukan gereja karena kesulitan bangun gereja juga dilarang. Beribadah di rumah juga dilarang. Mau bangun gereja juga susah, ya. Jadi saya jadi ingat apa yang pernah dibahas oleh salah satu ya orang yang juga memberikan perhatian perihal intoleransi ini. Mengapa katanya orang Kristen itu mau beribadah di ruko? Ya karena mereka mau bangun gereja tapi susah. Mengapa orang Kristen kadangkala mau beribadah di mall? Ya karena mereka mau dirikan gereja susah banget bisa dapat izinnya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, Bapak Ibu, berharap sekali ini kepada Bapak Presiden Prabowo, kepada Pak Gibran, kepada Menteri Agama, kepada semua lembaga yang punya kewenangan ataupun kepala-kepala daerah ya, untuk memberikan perhatian perihal penting sekali untuk toleransi ini diperhatikan. Karena Bapak Ibu sekalian, apapun ceritanya ya kita tidak bisa abaikan. Bahkan beberapa peristiwa yang sangat memilukan itu, sudah ada izin yang dikantongi untuk bangun gereja, bisa kemudian ujungnya ditolak. Sudah ada izin untuk bangun tempat ibadah, bisa kemudian ditolak. Ya, mengenai SKB 2 Menteri sudah ada 60 tanda tangan sebagai syarat minimum untuk membangun sebuah tempat ibadah. Bisa kemudian ada penolakan dari warga yang lain yang kemudian tidak menandatangani. Nah, artinya kan kehidupan beragama, kebebasan beragama di bangsa ini belum seutuhnya baik Bapak Ibu. Masih banyak tempat-tempat, wilayah-wilayah yang mau beribadah saja begitu susah. Padahal siapa sebenarnya yang dirugikan kalau ada ya kelompok agama seperti Kristen mau beribadah? Kan mereka juga tidak minta dan tidak mengganggu fasilitas yang lain, juga tidak merepotkan dalam hal misalnya biaya operasional. Apa alasannya? Ya memang pada dasarnya seperti yang pernah disampaikan oleh Mas Permadi Arya, ya orang-orang yang melarang itu memang pada dasarnya nggak suka aja, intoleran aja, itu aja sebenarnya intinya. Nah, oleh karena itu berharap semoga pemerintah memberikan atensi dan juga tindakan-tindakan preventif serta kasus-kasus yang selama ini belum tuntas, terutama mengenai izin pembangunan gereja dan beberapa hal lainnya terkait dengan kebebasan beragama ini, diberikan atensi, diberikan solusi yang solutif dan berkeadilan.